Shalom. Mari Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita kenal firman Tuhan, mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Bahkan urapi jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya, sehingga kami semuanya boleh diberkati dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, jalannya pemberitaan firman Tuhan kayak pertaruhkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, kita buka kitab kita di dalam Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Saya akan bacakan buat setiap kita. Perikop atau judul di dalam Alkitab kita adalah angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghembing angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam kisah ini bagaimana murid-murid Tuhan ini merupakan satu gambaran kehidupan kekristenan kita, kehidupan orang-orang yang ada di dunia. Bagaimana setiap orang yang ada di dunia pasti menghadapi yang namanya goncangan. Dan hari ini saya akan berikan judul khotbah saya, yaitu kuat menghadapi goncangan. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang goncangan, kita tahu bahwa di dunia inilah tempatnya goncangan. Bagaimana kalau bumi ini digoncang, pasti segala sesuatunya begitu luar biasa parah dampaknya. Seperti halnya pada suatu ketika apabila bumi mengalami yang namanya gempa bumi, pasti dampaknya parah sekali. Selain bumi dapat digoncang, perekonomian juga bisa digoncang. Dan akibat daripada goncangan perekonomian, maka dunia mengalami yang namanya krisis moneter. Dan bukan hanya itu saja, bahkan dunia kesehatan pun saat-saat ini sedang mengalami goncangan. Dengan adanya marak virus yang mematikan ini, sehingga membuat semua orang hidup di dalam ketakutan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, perlu sepenuhnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi jalan keluar buat setiap kita. Nah, goncangan boleh datang kepada setiap siapapun juga. Dan goncangan itu tidak bisa ditolak oleh semua manusia. Dan goncangan itu juga harus dihadapi. Yang menjadi pertanyaan buat setiap kita, bagaimana supaya kita bisa bertahan di dalam menghadapi goncangan tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kalau kita mau kuat di dalam kita menghadapi goncangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, yang pertama Bapak Ibu saudara yang perlu kita perhatikan adalah
kita mesti berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti halnya di dalam ayat yang kita baca tadi, bagaimana Yesus mengajak murid-murid Tuhan untuk naik sebuah perahu dan kemudian menyeberangi danau tersebut. Dan di tengah-tengah perjalanannya, taufan datang menerpa kehidupan mereka. Ketika mereka menjalani perjalanan tersebut, mereka diombang-ambingkan oleh taufan tersebut di tengah-tengah danau. Dan saudaraku, di dalam ayat ini, di dalam pasal ini, kita boleh belajar bahwa bersama dengan Yesus bukan berarti kita terlepas daripada goncangan. Tapi bersama dengan Yesus kita bisa hadapi goncangan itu dan kita dapat bertahan. Karena apa? Karena ada Yesus di dalam kehidupan kita. Ada Yesus di dalam perahu murid-murid. Demikian juga ada Yesus di dalam perahu kehidupan kita. Dan ketika Yesus ada di tengah-tengah kehidupan kita, maka Dia yang akan menolong kita, Dia yang akan memampukan kita, Dia yang akan menguatkan kita ketika kita menghadapi goncangan yang ada terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berjalan bersama dengan Yesus, maka segala sesuatunya dapat kita hadapi bersama. Sebab goncangan tidak bisa dihindari, tetapi goncangan perlu dihadapi. Dan untuk menghadapinya, kita tidak bisa dengan kekuatan kita, tapi kita perlu menghadapinya dengan kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu, berjalan bersama dengan Tuhan itu merupakan salah satu kunci untuk kita bisa kuat di dalam menghadapi goncangan tersebut. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, supaya kita bisa kuat di dalam kita menghadapi goncangan, maka yang kedua kita harus memiliki sikap yang benar di dalam menghadapi goncangan tersebut. Kenapa Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan? Kalau kita lihat di dalam membaca firman tadi, bagaimana ketika murid-murid menghadapi goncangan yang terjadi di tengah-tengah danau, dan kemudian sikap mereka sama. Kenapa Bapak Ibu sikap mereka sama? Mereka justru menyalahkan Tuhan. Dia menyalahkan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, Engkau tidak peduli dengan kami. Kami akan binasa. Kita akan binasa. Bagaimana Tuhan? Engkau tidak peduli dengan kami. Nah, kadang-kadang ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi tantangan yang itu merupakan satu goncangan dalam kehidupan kita, kadang-kadang tidak sedikit banyak orang percaya mulai menyalahkan Tuhan. Oh Tuhan, kenapa Engkau izinkan semua ini terjadi? Oh Tuhan, kenapa ini harus terjadi Tuhan? Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu yang terjadi sesuai dengan keinginan kita. Akan tetapi saudara dikasihi oleh Tuhan, kita perlu memiliki sikap yang benar. Sikap yang benar bagaimana di dalam kita menghadapi goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita? Sikap yang benar adalah bahwa di tengah-tengah goncangan itu ada tangan Tuhan yang siap menolong kita. Ada tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang dimana dipersiapkan oleh Tuhan untuk menolong setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga orang yang percaya kepada Tuhan ketika memiliki pemikiran yang benar tentang goncangan tersebut, maka banyak anak-anak Tuhan akan menghadapi kemenangan demi kemenangan. Kenapa? Karena saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak memiliki sikap yang benar di dalam menghadapi goncangan tersebut, maka kita akan terpuruk. Kenapa? Kita akan dicekam dengan ketakutan, kita akan dicekam dengan kekhawatiran, sehingga itu mencekam, menindis kehidupan kita, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kita seolah-olah kehilangan kekuatan. Tapi ketika kita berpikir secara benar bahwa di balik goncangan tersebut ada tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, milikilah sikap yang benar ketika kita menghadapi goncangan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam kita menghadapi goncangan tersebut? Yang ketiga adalah perlu kita sadari bahwa Tuhan tidak berubah. Amin. Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Kalau murid-murid Tuhan pada waktu itu ditolong oleh Tuhan,
pun juga pasti percaya dalam kehidupan kita yang sekarang ini, Tuhan pun juga tetap sanggup menolong kita. Seberapa berat persoalan yang ada dalam kehidupan kita, seberapa besar goncangan yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu mungkin di tengah-tengah pekerjaan kita, baik itu di tengah-tengah keluarga rumah tangga kita, seberapa besar. Tapi yang perlu kita yakini adalah Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan dulu Tuhan sempat menolong, saat ini pun juga Dia tetap siap dan siap untuk menolong setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika sudah Tuhan, kita perlu yakini betul-betul bahwa Tuhan pertolongannya tidak pernah berubah dan selalu disediakan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika sudah Tuhan, dengan ketiga hal ini saya percaya untuk setiap kita, dalam kita menghadapi goncangan, kita akan dimampukan, kita akan dikuatkan, kita akan mampu menghadapi goncangan tersebut. Karena apa? Karena bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, sebab itu Bapak Ibu, goncangan itu bisa datang kepada siapa saja, tidak pandang umur. Pasti semua terjadi dalam kehidupan setiap kita, walaupun kadang-kadang versinya berbeda. Akan tetapi walaupun goncangan itu versinya berbeda, akan tetapi kuasa Tuhan selalu sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan pertolongannya yang di luar pemikiran kita itu disediakan oleh Tuhan bagi setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Itulah firman Tuhan yang bisa saya bagikan hari ini. Saya percaya di tengah-tengah kita menghadapi goncangan bersama ini, kita akan semakin kuat apabila kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita juga memiliki sikap yang benar di dalam kita menghadapi goncangan tersebut, dan kita tetap yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan saya percaya kita jemaat Tuhan yang ada di gereja GKSI Siloam semuanya akan tampil menjadi pemenang di dalam goncangan-goncangan tersebut. Oleh sebab itu, mari kita tetap kuatkan iman kita tetap berdoa kepada Tuhan, karena di dalam doa itulah letak kekuatan kita. Sebab itu mari sekali lagi saya mengajak kepada setiap kita jemaat Tuhan yang ada di GKSI Siloam untuk tetap bersemangat di dalam mengiring Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi, goncangan terjadi, tetapi ketika kita hadapi bersama dengan Tuhan, kita akan tampil sebagai pemenang. Baik Bapak Ibu Saudara, ketika sulit Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, di dalam segala keadaan, mungkin saat ini Bapak Ibu sedang mengalami persoalan pergumulan dalam kehidupan. Mari Bapak Ibu saya rindu berdoa untuk kita semuanya saat ini. Sebab itu mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini menyaksikan siaran ini Tuhan. Mari Tuhan, hamba-Mu tidak tahu persis apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, tetapi yang kami tahu bahwa Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan mereka, dan Engkau juga tahu persis apa yang mereka sedang alami. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau juga bekerja semakin dahsyat dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, dalam setiap persoalan mereka, mari Tuhan Engkau lawan mereka, Engkau jamah mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami persoalan Tuhan berikan jalan keluar, yang mengalami kesusahan, kesulitan, mari Tuhan kekuatan-Mu, penghiburan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga setiap jemaat-Mu di tempat ini atau GKSI Siloam Tuhan, semuanya boleh tampil sebagai pemenang, karena hidup mereka ada di dalam tangan Tuhan, dan bersama dengan Tuhan maka jemaat Tuhan mampu menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan dengan sungguh luar biasa, karena kuasa-Mu menyertai mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Demikian juga dalam segala aktivitas mereka, mari Tuhan Yesus memberkati.
pekerjaan mereka diberkati, bahkan juga keluarga rumah tangga mereka diberkati, bahkan juga kesehatan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami mau terima berkat-Mu. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara pendengar oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mari angkat tanganmu dan arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang boleh menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapa buat berkat dan penyertaan-Mu saat ini, dan seluruh rangkaian acara ini kami akhiri dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati.